Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2004 silam dan masih dalam suasana Ramadan. Hiduplah sebuah keluarga yang kecil, sepasang suami istri yang masih cukup muda. Usia mereka sekitar 30 tahunan, yaitu sebut saja namanya Yoga dan Vina. Mereka memiliki 2 orang anak. Anak pertama mereka bernama Iqbal, berusia 8 tahun, dan memiliki adik perempuan, berusia 4 tahun. Faras namanya. Yoga adalah sosok pria sederhana. Beliau bekerja di sebuah pabrik percetakan, dan di pabrik tersebut sangat dilarang membawa atau menggunakan korek api atau merokok, karena di pabrik tersebut dipenuhi bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan di dalam lingkungan pabrik, ada seorang yang iri dengan Yoga. Orang itu teramat sangat jahat. Yoga bekerja untuk mencari nafkah, namun orang tersebut bekerja untuk cari muka. Suatu ketika saat menjelang maghrib, Vina dan kedua anaknya sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk buka puasa dengan penuh semangat dan sukacita, karena hari itu adalah hari pertama mereka puasa. Setelah semuanya siap, mereka pun menunggu sang ayah pulang untuk buka bersama. 30 menit berlalu, Yoga belum juga pulang, sedangkan waktu berbuka tinggal beberapa menit lagi. "Bu, kok ayah pulangnya lama ya? Biasanya jam 5 ayah sudah pulang." Iqbal bertanya kepada ibunya. "Mungkin ayah masih di jalan, sebentar lagi juga sampai," jawab Vina sambil tersenyum. Azan maghrib sudah berkumandang, namun Yoga masih belum tiba juga. "Alhamdulillah, ayo buka dulu. Hari ini kan latihan puasa 1 hari penuh. Pasti lapar kan?" ucap Vina kepada Iqbal. Tapi seketika wajah Iqbal menjadi murung, dan Iqbal berkata, "Tidak mau buka puasa sebelum ayah pulang," ujar Iqbal dengan ketus. Sedangkan sang adik yaitu Faras sibuk mencicipi semua menu buka puasa yang ada di hadapannya. Dan saat Vina sedang membujuk Iqbal untuk segera buka puasa, terdengarlah ucapan salam dari arah pintu yang membuat Iqbal seketika tersenyum. Berlarilah Iqbal untuk membuka pintu. Iqbal langsung memeluk ayahnya, kemudian berkata, "Nungguin ayah dari tadi. Hari ini puasanya full ya. Mana mobil Tamiya buat Iqbal ya? Ayah kan janji kalau puasa full, ayah mau beliin mobil Tamiya," ujar Iqbal kemudian. Yoga menghela nafas panjang saat tubuhnya berjongkok, menyetarakan dengan tinggi badan anaknya. "Sudah buka puasa belum?" tanya Yoga pada Iqbal. "Belum ya, mau buka puasanya bareng ayah," jawab Iqbal. "Ya sudah, ayo kita buka dulu. Ayah juga sudah lapar," timpal Yoga. Dan kemudian mereka pun buka bersama, sesuai dengan yang diharapkan. Namun di saat sedang makan, Iqbal kembali menagih hadiah yang dijanjikan sang ayah. Ayah sudah beli mobil Tamiyanya. Warnanya apa ya?" tanya Iqbal yang terus menggebu. Seketika itu juga, Yoga mempercepat makannya dan langsung pergi ke arah kamar mandi dengan membawa piring yang masih ia pegang. "Bentar, ayah mau ke WC dulu." Yoga berlalu dengan langkah cepat dan langsung mengunci pintu kamar mandi. Cukup lama Yoga berdiam di kamar mandi sampai anak-anak dan istrinya selesai makan. Yoga belum juga keluar. Hingga muncullah pertanyaan di hati Vina, kenapa suaminya begitu lama di kamar mandi?
Dan saat itu juga, Vina pun menghampiri Yoga. Ketika Vina sudah berdiri tepat di depan pintu kamar mandi, Vina mendengar seperti ada suara gelembung yang keluar dari dalam air. Vina semakin fokus mendengarkan suara gelembung itu. "Ayah lagi ngapain sih?" gumam Vina. "Ya, kamu lagi ngapain ya?" Vina bertanya. Namun Yoga tidak menjawab. Lalu terfikir oleh Vina untuk mengintip dari atas dinding kamar mandi, karena kamar mandi mereka hanya sekatan tembok tanpa atap. Dengan menaiki bangku, Vina akhirnya berhasil mengintip. Dan Vina melihat suaminya sedang menenggelamkan wajahnya ke dalam bak air. Ternyata Yoga sedang menangis dan merendam suaranya. Vina tahu bahwa suaminya sedang menahan sesuatu di sana. Lantas Vina membiarkan hal itu. Dan Vina mengerti apa yang harus dilakukan. Segera saja Vina kembali menghampiri anak-anaknya dan mengajak mereka untuk ke kamar. "Aa, Dedek, kita masuk ke kamar saja ya. Ibu sudah ngantuk nih," ucap Vina. "Ibu kekenyangan ya? Aa juga sama, ngantuk. Tadi Aa makan sama ayam sampai kekenyangan, Bu," timpal si Iqbal. Faras cuma bengong melihat kakak dan ibunya saat itu. Lalu pergilah mereka ke kamar dan langsung naik ke tempat tidur. Vina mengusap kening kedua anaknya bergantian, berharap mereka lekas tidur. Setelah beberapa saat, Faras sudah tertidur. Lalu Vina berkali-kali membujuk Iqbal untuk segera tidur. Namun Iqbal masih saja mengungkit soal hadiah yang dijanjikan ayahnya. "Bu, ayah sudah beliin Tamiya belum sih, Bu? Kok ayah tadi diam terus?" tanya si Iqbal. "Sudah dibeliin, tapi kata ayah mau dikasihnya besok. Kalau Aa bisa puasa sehari penuh lagi," jawab Vina terpaksa berbohong. "Oh, gitu ya, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa. Besok Aa mau latihan puasa lagi. Aa tidak sabar pengen lihat hadiahnya," ucap Iqbal penuh harap. "Ya sudah, sekarang Aa bobok dulu ya, supaya tidak kesiangan sahurnya," ucap Vina. Iqbal pun memeluk ibunya, dan ia memejamkan mata dengan bibir tersenyum. Sepertinya Iqbal tidak sabar menunggu hari esok. Vina masih mengelus kening Iqbal, sedangkan hati dan pikirannya bergejolak memikirkan Yoga. "Ada apa dengan suamiku? Sejak dia pulang, dia sangat lesu dan tidak ceria seperti biasanya," gumam Vina dalam hati. Dan setelah Iqbal tidur, Vina menoleh ke arah jam dinding dan sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Lantas Vina terbangun dari tempat tidur dan langsung keluar hendak menemui si Yoga. Dan saat Vina keluar dari kamar, Vina melihat suaminya sudah duduk di ruang tamu sambil memegangi kepalanya. Vina pun menghampiri Yoga dan duduk di sampingnya. Vina pun melihat wajah Yoga yang sangat kacau hari itu. "Ayah, kenapa ya? Apa ada masalah di tempat kerja? Atau kamu gak enak badan?" tanya Vina. "Aku dipecat, Bu," jawab si Yoga. "Astagfirullah, kok bisa ya? Karena hal apa sampai kamu dipecat ya? Coba kamu ceritakan semuanya ya," tanya Vina menelusur. Panjang lebar Yoga menceritakan penyebab ia dipecat. Yang intinya adalah Yoga dituduh sebagai orang yang menyebabkan kebakaran di gudang tempat ia bekerja. Dan yang membuat Yoga sangat terpukul adalah semua uang gaji dan uang gantungannya
bersih untuk mengganti kerugian akibat kebakaran tersebut. Terlebih lagi hari itu, Yoga tidak bisa menepati janjinya kepada sang anak, yaitu si Iqbal, untuk membelikannya hadiah. Dia merasa bersalah dan tidak tega untuk mengatakan yang sebenarnya. Belum lagi biaya kebutuhan untuk anak dan istrinya selama bulan puasa. Mendengar hal itu, Vina pun menangis, tidak tega dengan apa yang dialami oleh suami. Namun Yoga tetap berusaha untuk bisa mendapatkan uang. Yoga mencoba menjual barang-barang yang dia miliki untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Malam itu Yoga menjual sebuah kipas angin kepada tetangganya dengan harga yang murah. Lalu malam itu juga, Yoga pergi dengan tukang ojek mencari toko mainan yang masih buka. Dan alhamdulillah Yoga menemukan toko yang hampir saja akan tutup. Lantas Yoga membeli sebuah mobil Tamiya untuk Iqbal dan juga boneka Doraemon untuk si Faras. Hal itu membuat Yoga merasa senang dan mampu mengobati kesedihannya malam itu. Sepulangnya dari toko, Yoga langsung mendatangi anak-anak yang sedang tidur di kamar. Yoga terus-menerus menatap wajah Iqbal dan juga si Faras. Lalu air mata Yoga seketika berjatuhan. Singkat cerita, tibalah waktu saat sahur dan Vina pun membangunkan anak-anaknya. Dan saat Iqbal terbangun, dia langsung teriak kegirangan karena Yoga sudah menaruh mobil Tamiya tepat di samping bantalnya. Yoga dan Vina tersenyum melihat Iqbal bahagia saat itu. Singkat ceritanya, waktu terus berjalan. Dari hari ke hari, Yoga mencari pekerjaan, namun tidak ada satupun lowongan yang ia temui. Dulu mencari pekerjaan benar-benar sangat sulit karena keterbatasan teknologi dan juga informasi. Tidak seperti sekarang ini. Harta bendanya pun sudah habis ia jual untuk membeli beras dan juga kebutuhan lainnya. Yoga sempat nganggur sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pemungut rongsokan. Tanpa ragu apalagi malu, saat itu yang ada di pikiran Yoga hanya nafkah untuk anak dan juga istrinya. Biarpun hasilnya tidak seberapa, yang penting halal bagi Yoga. Suatu hari Yoga dihadapkan pada pilihan yang sangat berat sekali. Dan di saat itulah titik terendah dalam hidupnya. Awal dari sebuah malapetaka untuknya. Setelah Yoga kehilangan pekerjaan dan barang-barang di rumahnya sudah ludes dijual, kecuali satu, yaitu TV, tidak ia jual, karena itu satu-satunya hiburan untuk keluarganya, terutama untuk anak-anaknya. Yoga pun nekat untuk menjadi pemulung. Yoga biasa menjual hasil mulungnya kepada penampung rongsokan yang berada di kampung sebelah. Namun pada suatu hari, penampung rongsokan itu dikabarkan meninggal. Yoga pun menjadi bingung harus menjual rongsokan kemana. Yoga hanya berdiam diri di rumah dan memikirkan bagaimana caranya ia bisa mendapatkan uang. Hingga pada suatu waktu, Vina meminta izin kepada Yoga. Vina berniat untuk menawarkan jasa mencuci dan juga setrika kepada tetangga rumahnya. Karena saat itu, memang ekonomi mereka sedang jatuh, dan Yoga pun mengizinkan. Beberapa hari Vina sibuk menerima pekerjaan dari tetangganya. Hingga pada suatu hari, Vina menolak pekerjaan dari pelanggannya, dikarenakan anaknya sedang sakit
yaitu si Faras. Hari itu Vina dan Yoga membawa Faras ke bidan, dan ternyata Faras terkena demam berdarah. Dan bidan menyarankan agar anaknya segera dibawa ke rumah sakit. Dan Yoga berpikir untuk meminjam uang kepada saudaranya. Karena untuk ke rumah sakit, tentu tidak cukup uang sedikit. Sepulangnya dari bidan, Yoga langsung mendatangi saudaranya di kampung sebelah. Sementara Vina seharian di kamar menemani Faras yang sedang sakit. Dan Iqbal ikut menemani adiknya di kamar. Sore hari menjelang maghrib, Yoga pulang ke rumah dan langsung dihampiri oleh Vina. "Bagaimana ya dapat uangnya?" tanya Vina. "Tidak dapat, Bu. Saudaraku lagi tidak ada uang katanya. Ini dia cuma nitipin uang jajan buat Iqbal dan Faras," jawab Yoga sambil memberikan uang 20.000 kepada Vina. "Ya Allah, terus bagaimana bisa bawa Faras ke rumah sakit ya?" timbal Vina. "Tenang Bu, sabar. Nanti malam ayah mau coba pinjam ke tetangga. Siapa tahu mereka bisa bantu," ucap Yoga. Singkatnya maghrib pun telah tiba. Mereka pun berbuka puasa, hanya dengan air putih dan juga ubi rebus. Setelah berbuka puasa, Yoga mengecek keadaan Faras. Saat itu Yoga sangat terkejut karena tubuh Faras sangat panas sekali dan juga menggigil. Yoga seketika menjadi panik. Dia langsung berniat untuk ke rumah tetangganya. "Bu, aku mau ke sebelah dulu, Bu. Siapa tahu mereka mau bantu. Faras badannya panas sekali, Bu. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit, Bu. Coba kamu kompres dulu badannya, Bu," ucap Yoga. Yoga pun segera pergi dan mengetuk pintu beberapa tetangganya. Memang Yoga dipersilakan untuk masuk oleh tetangganya. Tapi ketika Yoga mengutarakan maksudnya, yaitu untuk meminjam uang, tetangganya berkata, "Maaf ya, saya juga lagi tidak ada uang. Coba kamu ke rumah sebelah atau yang di depan. Semoga saja mereka bisa kasih pinjaman." Begitulah ucapan dari tetangganya. Yoga pun kemudian mencoba meminjam ke beberapa tetangga yang lain. Dan hampir semua tetangga yang ditemui oleh Yoga mengatakan dan beralasan hal yang sama. Dalam kekalutan Yoga malam itu, terfikirlah di dalam benak Yoga untuk mencuri. "Ya Allah, aku tahu ini salah. Tapi aku harus membawa anakku ke rumah sakit, ya Allah," gumam Yoga dalam hati. Pulanglah Yoga ke rumah dengan tangan dan harapan yang kosong. Yoga duduk di ruang tengah dan memikirkan apa yang harus dia curi untuk menghasilkan uang yang banyak. Saat ia sedang melamun, Vina pun menghampiri si Yoga. "Ayah, bagaimana ya dapat uangnya?" tanya Vina. Yoga pun hanya menggelengkan kepalanya. Vina pun tertunduk. "Bu, aku pengen ngomong, Bu," tanya Yoga dengan gemetar. "Iya, ada apa ya?" jawab Vina. "Bu, seandainya aku mengusahakan segala cara untuk membuat Faras sembuh, kamu setuju tidak, Bu?" tanya Yoga yang masih bergetar. Vina pun menangis dan kemudian berkata, "Ibu tahu apa yang ayah pikirkan, tapi memang keadaan kita seperti ini ya," ucap Vina. Vina pun kembali ke kamarnya sambil menyeka air mata. Tepat jam 11 malam, Yoga pun keluar rumah.
Dia berjalan tanpa tujuan. Dia hanya berjalan dan berharap dapat menemukan sesuatu. Sampai langkahnya membawa Yoga ke kampung sebelah. Melihat situasi kampung yang sepi, Yoga kembali teringat pada ide gilanya, yaitu mencuri. Yoga berjalan sangat pelan, memperhatikan setiap rumah yang ia temuinya di kampung tersebut. Sampai pada akhirnya, Yoga melihat satu rumah yang cukup besar dan mewah. Kebetulan pagar rumah itu terbuka. Yoga pun mendekati rumah itu perlahan, mengintai keadaan, mengincar barang apapun yang dia lihat di rumah itu. Dan saat itu Yoga benar-benar nekat masuk ke halaman rumah itu, karena Yoga melihat sebuah sepeda. Dan malam itu Yoga benar-benar mencuri. Yoga mendorong sepeda itu menjauh dari rumah pemiliknya. Dan setelah dirasa aman, Yoga menaiki sepeda tersebut dan mengayuhnya dengan cepat. Namun seketika ia mendapatkan sepeda itu, ia malah kebingungan mau menjual sepeda itu kepada siapa. Sekitar jam 2 dini hari, Yoga sudah sampai di kampungnya. Tapi dia tidak berani pulang membawa barang curian karena dia takut dicurigai. Akhirnya Yoga pun kembali mengayuh sepeda itu menuju perkotaan. Yoga berniat menjual sepeda itu di bengkel sepeda. Berkilo-kilo Yoga menempuh perjalanan. Rasa pegal bahkan kaki lecet tidak ia pedulikan. Hingga azan subuh berkumandang, Yoga berhasil sampai pusat kota. Dan sayangnya dia tidak menemukan bengkel sepeda. Dia hanya melihat satu toko sepeda. Sedikit pesimis juga saat itu di dalam benak Yoga. Apa mau toko itu membeli sepeda ini? Tapi kondisi sepeda itu masih lumayan bagus. Sepertinya sepeda baru, karena masih mengkilap dan mulus. Akhirnya Yoga pun menunggu toko sepeda itu terbuka. Sedangkan saat itu baru azan subuh. Yoga pun kemudian duduk di emperan toko itu. Dan tidak terasa, Yoga ketiduran sampai pagi. Dia dibangunkan seseorang. Dan saat Yoga terbangun, dia melihat toko sepedanya sudah terbuka. Lantas Yoga langsung membawa sepeda itu ke toko tersebut. Awalnya pemilik toko menolak barang bekas. Tapi setelah melihat bahwa sepeda yang dibawa oleh Yoga adalah sepeda mahal dan masih sangat kinclong, si pemilik toko pun mau membelinya, tapi dengan harga yang murah. Yoga hanya menerima uang sebesar 400.000. Namun Yoga sangat senang sekali. Dia tidak peduli tentang harga sepeda itu. Yoga hanya ingin segera membawa Faras ke rumah sakit. Yang ada di pikiran Yoga saat itu, ingin segera membawa Faras ke rumah sakit. Pagi itu Yoga sangat bersemangat dan segera untuk pulang. Dan hari itu juga, Yoga berhasil membawa Faras ke rumah sakit. Setelah Faras dirawat beberapa hari, akhirnya Faras bisa sembuh. Kemudian dengan si Vina sama sekali tidak mempertanyakan dari mana suaminya mendapatkan uang tersebut. Yang Vina tahu suaminya sudah berjuang demi anaknya. Yang Vina tahu saat itu, suaminya sudah berjuang demi sang anak. Singkat ceritanya, Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Namun ekonomi mereka masih belum membaik. Pada suatu hari menjelang hari raya, biasanya di beberapa kampung ada pengumpulan sedekah untuk anak-anak yatim yang diadakan di masjid.
Begitupun di kampung Yoga tinggal. Sore itu Yoga, Vina, dan juga anak-anak sedang berkumpul di dapur. Mereka sedang mengupas ubi untuk membuat kolak. Dan sejak siang speaker masjid berkumandang menyambut para donatur yang berdatangan ke masjid. Dan diumumkanlah pendapatan sedekah hari itu. Dan ketika diumumkan, setiap anak yatim mendapatkan santunan sekitar 1 juta rupiah. Di sini tiba-tiba Iqbal menyeletuk. Wah, enak jadi anak yatim, dapat uang banyak. Wah, enak ya jadi anak yatim, dapat uang banyak. Ush, kok gitu ngomongnya sih? Ucap Vina yang kaget. Yoga hanya tersenyum dan kemudian berkata, memangnya pengen jadi anak yatim. Nanti tidak bisa lihat ayah lagi gimana? Ucap Yoga. Gak mau ya. Maaf ya, tadi tidak sengaja. Juga gak tahu. Tiba-tiba ngomong gitu. Timpal si Iqbal dengan ekspresi sedih dan menyesal. Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Ternyata itu adalah panitia BAZ, petugas masjid yang mengumpulkan zakat fitrah keliling rumah-rumah warga. Dan saat itu Vina berkata kepada para panitia, "Maaf Pak, kami zakatnya nanti nyusul." Ucap Vina dengan perasaan yang malu. Dan Vina kembali ke dapur. Ayah, apa kita jual TV saja ya, buat fitrah Iqbal sama Faras? Soalnya kita sudah tidak punya apa-apa ya, ucap Vina. Janganlah Bu, kasihan anak-anak kalau TV-nya dijual. Biar nanti ayah nawarin jasa ngecat ke rumah tetangga. Siapa tahu ada rezeki buat fitrah dan beli baju lebaran buat Iqbal sama Faras. Timpal Yoga tersenyum. Selesailah mereka di dapur. Dan saat menunggu buka puasa, Yoga banyak bercerita soal kebahagiaan yang pernah dialami keluarga kecilnya. Semuanya ia ceritakan. Sampai-sampai Iqbal dan Faras tertawa, mengingat memori mereka. Namun saat itu, Vina keheranan, karena mendadak suaminya menjadi sebahagia itu. Tapi akhirnya, Vina pun larut dan terbawa suasana ketika Yoga bercerita tentang pertemuan pertama mereka, hingga menikah dan mempunyai 2 anak. Singkatnya, keesokan harinya, Yoga mulai menawarkan jasa ngecat kepada tetangga. Dan Yoga hanya mendapat 1 orderan dari seorang nenek. Nenek itu juga hanya meminta si Yoga mengecat kamar mandi saja. Tapi Yoga tetap menyanggupi. Dan setelah pekerjaan selesai, Yoga hanya diberi upah 25.000. Tapi Yoga tetap bersyukur. Diberikanlah uang tersebut kepada Vina. Ini sepertinya cukup untuk fitrah Iqbal dan juga Faras. Besok aku mau cari orderan lagi Bu, ucap si Yoga. Keesokan harinya, Yoga kembali berkeliling, menawarkan jasanya. Bahkan Yoga nekat masuk ke kampung tetangga untuk menawarkan tetangganya. Tapi sayang hari itu tidak ada yang berminat. Hingga pada malam hari, Yoga pulang dengan tangan kosong. Sampai pada akhirnya, dia hanya merenung, memandangi wajah istri dan anaknya yang sudah tertidur. Yoga berpikir, dengan apa istri dan anaknya buka puasa hari itu? Lantas dia pun ke dapur
untuk mencari tahu. Namun Yoga hanya melihat sisa air putih di gelas dan 2 piring bekas nasi dan sebungkus garam di dekat piring itu. Lalu Yoga kembali ke ruang tengah dan duduk di sana. Ternyata Vina belum tidur. Dia tahu Yoga sudah pulang, tapi Vina tidak tahu harus berkata apa di hadapan si Yoga. Vina pun keluar dari kamar, lalu duduk di samping Yoga. Lalu Yoga bertanya, "Bu, tadi ibu makan sama garam?" Tanya si Yoga. "Iya ya, gak apa-apa kok, enak malahan. Dari kecil kan ibu sudah biasa makan sama garam. Iqbal juga sampai nambah tadi makannya. Oh iya, uang yang kemarin ibu pakai buat Fitra Faras," jawab Vina menjelaskan. "Maaf ya bu, ayah tidak pernah bisa buat ibu dan anak-anak hidup layak. Ayah selalu gagal. Ayah merasa ayah tidak berguna, bu," timpal Yoga dengan meneteskan air mata. "Enggak ya, ayah selama ini selalu berusaha dan berjuang buat keluarga. Ibu bahagia kok," ucap Vina sambil mengusap pipi suaminya yang basah. "Bu, ayah berjanji besok ayah akan pulang bawa uang untuk Fitra ibu sama Iqbal, dan semoga ada lebihnya buat beli lauk pauk. Besok lusa kan lebaran, masa iya ibu makan sama garam lagi?" ucap si Yoga. "Jangan ya, ibu pengen besok ayah di rumah saja. Nanti biar ibu kuli lagi, pasti dapat kok buat Fitra dan beli lauk pauk," timpal si Vina. Keesokan harinya adalah hari terakhir puasa, dan saat itu Vina sudah keliling menawarkan jasanya untuk cuci gosok pakaian. Tapi entah kenapa, hari itu tidak ada satu orang pun yang berminat memakai jasa Vina. Malahan Vina tanpa sengaja mendengar seorang tetangga sedang membicarakan si Yoga. Ternyata sebagian warga ada yang mengetahui bahwa Yoga pernah mencuri sepeda. Vina pun pulang ke rumah, kemudian menangis. "Bu, ibu kenapa menangis, bu?" tanya Iqbal. "Ibu tidak apa-apa, A." "Oh iya, ayah kemana, A?" tanya Vina. "Ayah ada di kamar, bu, lagi tidur," jawab Iqbal. Lantas Vina pun menghampiri si Yoga, dan ternyata Yoga sedang sakit. "Ya Allah, ayah, badan kamu panas sekali. Kamu sakit ya?" tanya si Vina. "Tidak, bu. Bagaimana, bu? Kamu dapat kerjaan?" timpal si Yoga. Vina malah menangis dan tidak berkata apa-apa. Kemudian Yoga pun bangun dari tempat tidurnya dan kemudian berkata, "Bu, doakan ayah ya. Semoga hari ini ayah dapat hasil," ujar si Yoga. "Ayah mau kemana ya? Ayah kan lagi sakit. Sudah, ayah di rumah saja," ucap Vina. "Bu, Fitra itu wajib, bu. Dan itu sudah tanggung jawab ayah. Biarkan ayah ikhtiar hari ini. Doakan saja, bu," timpal Yoga. "Ayah jangan mencuri lagi ya. Ibu takut terjadi apa-apa dengan ayah," ucap Vina. "Bu, Tuhan lebih tahu apa yang dilakukan umatnya. Ya sudah, bu, ayah pamit. Kamu doakan ayah saja," ujar si Yoga. Sebelum Yoga pergi, Yoga sempat memeluk si Iqbal
dan mencium Faras yang sedang tertidur. Yoga pun pergi dengan tubuh yang lemas dan gemetar. Yoga memberanikan diri, meminjam uang pada siapapun yang dia temui di jalan. Tapi tidak ada satupun yang sudi membantunya. Setiap menit Yoga merasakan tubuhnya semakin lemah, dan jalannya pun semboyongan. Hingga azan zuhur terdengar, Yoga sudah berada di kampung yang dulu ia mencuri sepeda. Yoga kemudian mencari tempat istirahat, dan Yoga pun masuk ke sebuah masjid untuk sholat dan sekalian istirahat. Namun baru saja tiba di halaman masjid, Yoga tersungkur. Ada seseorang yang membantu Yoga untuk bangun dan membawanya ke dalam masjid. Tanpa basa-basi, Yoga berkata kepada orang itu, "Pak, apakah saya boleh pinjam uang? Saya sangat butuh uang, Pak, untuk fitrah anak dan istri saya." Namun orang tersebut malah memberikan nasihat dan ceramah kepada Yoga. Lalu kemudian orang itu pun pergi. Dan setelah beberapa saat, Yoga pun bangun untuk berwudu, kemudian sholat zuhur. Namun setelah sholat dan Yoga hendak keluar, tiba-tiba mata Yoga tertuju pada kotak kaca berisi uang yang berisi lumayan banyak. Ada dorongan di hatinya untuk mengambil seberapa lembar uang dari kotak tersebut. Namun Yoga sangat tahu soal resiko dan dosa besar bila mencuri di dalam masjid. Tapi Yoga teringat bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk puasa dan hari terakhir untuk fitrah. Sampai pada akhirnya, Yoga pun memecahkan kotak amal tersebut, dan Yoga benar-benar mengambil 3 lembar uang 50 ribuan. Padahal di sana banyak uang 100 ribuan. Tapi Yoga hanya mengambil 3 lembar 50 ribuan. Setelah Yoga mengantongi 3 lembar uang itu, Yoga pun lari keluar sambil menangis. Namun karena di sekitar masjid ada orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Yoga, orang tersebut langsung mengejar si Yoga, dan orang tersebut berteriak, "Maling! Maling!" Seketika itu juga, warga di kampung itu memenuhi jalanan dan 3 gang kecil. Mereka berhamburan untuk menghajar si Yoga. "Maling! Maling!" teriak para warga. Ada yang membawa beberapa sajam, bambu, dan benda tajam lainnya. Mereka mengejar si Yoga. Dan sialnya jalur keluar kampung sudah dicegat para warga. Yoga pun terkepung. Tiba-tiba saja, brak! Kepala Yoga dihantam menggunakan balok. Yoga pun tersungkur ke tanah. Di sanalah dengan bengisnya, warga kampung itu menghajar Yoga sekuat tenaga mereka. Yoga tidak bisa mengeluarkan suaranya karena hantaman keras mendarat di dadanya. Dada Yoga dihantam dengan batu bata berkali-kali, dan wajahnya kini sudah berlumuran dengan darah. Belum puas dengan penderitaan si Yoga, manusia-manusia setan itu mengikat kaki Yoga dan menghantam lutut Yoga dengan bambu hingga bambu itu menjadi hancur. Lalu kaki Yoga diikat kepada sepeda motor. Diseretlah tubuh Yoga di aspal. Entah seperti apa sakit yang dirasakan oleh Yoga saat itu. Hingga akhirnya Yoga terkapar tidak bernyawa. Dan setelah semuanya puas, barulah warga keparat itu mencari identitas Yoga. Peristiwa yang menewaskan Yoga siang itu benar-benar sangat keji. Setelah warga memuaskan nafsu mereka untuk menghakimi si Yoga hingga tewas,
jasad Yoga dibiarkan tergeletak di pinggir jalan dan menjadi tontonan. Mereka mencari identitas Yoga, namun mereka tidak menemukan apapun. Tidak lama ada seseorang yang melintas di kampung itu, dan orang itu adalah Pak Yusuf, yang satu kampung dengan Yoga. Awalnya Pak Yusuf ini hanya kebetulan melintas dengan menggunakan sepeda motornya dan melihat ada keramaian di pinggir jalan. Namun Pak Yusuf mengira keramaian itu hanya karena ada ular atau masalah kecil lainnya. Dia pun bablas melewati keramaian itu. Namun setelah ia melaju beberapa meter melewati kerumunan itu, Pak Yusuf melihat sebuah dompet tergeletak di tengah jalan. Lalu Pak Yusuf memeriksa isi dompet itu, dan tidak ada 1% pun uang di dalam dompet tersebut. Pak Yusuf pun meraba sela-sela dompet itu dan menemukan sesuatu, yaitu sebuah foto lusuh. Dan di foto itu menunjukkan wajah Yoga bersama anak istrinya. Waduh, ini dompet si Yoga. Kok bisa ada di sini ya? Gumam Pak Yusuf. Lalu ia memasukkan dompet itu ke dalam tas pinggangnya dan berniat untuk mengembalikannya saat pulang nanti. Lantas Pak Yusuf pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tapi beberapa saat kemudian, ia mendengar ada yang memanggil dirinya. Pak Yusuf, tolong Pak. Lantas Pak Yusuf menghentikan laju motornya, lalu menoleh ke belakang. Dan saat itu dia melihat ada seorang pria melambaikan tangannya di antara kerumunan warga di sana. Namun Pak Yusuf tidak melihat jelas siapa orang itu. Lalu Pak Yusuf memutuskan untuk putar balik dan menghampiri kerumunan warga tersebut. Setelah Pak Yusuf sudah berada di dekat keramaian itu, dia tidak menemukan orang yang tadi melambaikan tangan padanya. Dan justru malah Pak Yusuf melihat ada seseorang yang tergeletak di bahu jalan dan dikelilingi para warga. Lalu kemudian Pak Yusuf turun dari motornya dan mendekat ke arah mereka. Sebelum Pak Yusuf menghampiri kerumunan itu, ia sempat bertanya kepada seorang yang ia temui di sana. Mas, maaf, itu rame-rame ada apa ya? Tanya Pak Yusuf kepada seorang pemuda. Oh, itu Pak, ada maling kotak amal di masjid. Tapi malingnya sudah diamuk oleh warga, jawab pemuda. Pak Yusuf pun terkejut dan kembali bertanya. Apakah pelakunya masih hidup, Mas? Tanya Pak Yusuf. Sudah mati Pak, dihajar para warga, jawab pemuda itu. Seketika Pak Yusuf tersentak dan membuatnya penasaran, ingin melihat pelaku yang sudah tewas di sana. Dan ketika Pak Yusuf merengsek masuk, Pak Yusuf melihat siapa yang terkapar di sana. Dari pakaian, wajah, hingga postur badan, Pak Yusuf sangat mengenali siapa orang tersebut. Pak Yusuf kaget sekaget-kagetnya saat itu. Astagfirullahaladzim, itu Yoga, gumam Pak Yusuf dalam hati. Lalu Pak Yusuf segera kembali ke motornya, dan tidak henti-hentinya ia istighfar. Gemetar seluruh tubuhnya. Pak Yusuf segera menyalakan motornya dan hendak kembali ke kampung untuk segera memberikan informasi kepada keluarga si Yoga. Tidak butuh waktu lama, Pak Yusuf pun sudah kembali ke rumahnya dan segera berjalan menuju rumah Yoga. Setelah Pak Yusuf sudah dekat dengan rumah Yoga, di sana ia melihat kedua anak Yoga sedang ada di teras rumahnya. Saat itu Pak Yusuf melihat Iqbal dan Faras sedang memainkan daun kelapa untuk ketupat yang mereka pungut dari tempat sampah tetangganya.
Melihat itu, Pak Yusuf tidak kuasa menahan rasa sesak yang menyelimuti hatinya. Ia pun tidak tega untuk memberitahukan kepada Vina bahwa suaminya telah tewas. Apalagi dengan keadaan yang Pak Yusuf saksikan sendiri. Karena tidak sanggup, Pak Yusuf akhirnya ke rumah Pak RW dan menyerahkan padanya perihal kejadian yang menimpa si Yoga. Mendengar informasi dari Pak Yusuf, Pak RW kaget bukan kepalang, dan Pak RW pun sama seperti Pak Yusuf, tidak tega kepada Vina dan anak-anaknya. Seandainya mereka tahu bahwa Yoga sudah tiada dengan cara keji seperti itu. Lantas Pak RW meminta istrinya, yaitu Bu Mutia, untuk menjelaskan kepada Vina jika suaminya sudah meninggal. Bu Mutia pun sebenarnya tidak tega, tapi Vina harus tahu, dan ia pun berjalan menuju rumah Vina. Sama seperti Pak Yusuf, Bu Mutia pun melihat Iqbal dan Faras di teras rumahnya. Namun saat itu ada si Vina juga di sana. Vina sedang mengajari anak-anaknya membuat ketupat. Melihat itu, langkah Bu Mutia terhenti. Sekuat mungkin ia menahan tangisnya. Bu Mutia melanjutkan langkahnya dengan sangat pelan, sambil memikirkan kalimat apa yang akan dia katakan pada Vina. Begitu Bu Mutia sampai di halaman rumah, Vina menoleh ke arah Bu Mutia, dan Vina menyapa. Ada Bu RW? Mau kemana, Bu? Tanya Vina. Bibir Bu Mutia seperti sulit untuk berkata. Dan ketika Iqbal dan Faras menghampiri Bu Mutia untuk mencium tangan, akhirnya Bu Mutia pun menangis. Loh, Ibu kenapa, Bu? Sini masuk, Bu. Ucap Vina menuntun Bu Mutia ke dalam. Bu RW kenapa, Bu? Tanya Vina. Yoga, Vin. Yoga. Jawab Bu Mutia. Loh, kenapa sama suami saya, Bu? Tanya Vina dengan panik. Yoga, Vina. Yoga meninggal, Vin. Jawab Bu Mutia dengan tangisan yang semakin pecah. Hah? Astagfirullahaladzim. Ayah. Mata Vina melotot dan sangat shock mendengar ucapan Bu Mutia. Vina menjerit dan menangis histeris sejadi-jadinya. Bu Mutia langsung memeluk si Vina. Sabar, Vina. Sabar, Vin. Ucap Bu Mutia. Mendengar ibunya menjerit, Iqbal dan Faras pun berlari ke dalam, menghampiri ibunya. Ibu kenapa, Bu? Tanya Iqbal. Vina tidak menjawab apapun. Dia masih menangis dan menahan suaranya. Lalu Bu Mutia memeluk kedua anak itu. Dan Bu Mutia pun tidak bisa mengatakan apa yang terjadi kepada ayah mereka. Bu, Ibu kenapa menangis, Bu? Iqbal lagi-lagi bertanya. Dan akhirnya Vina mengatakan kepada si Iqbal. Ayah sudah meninggal, ucap Vina dengan gemetar. Iqbal pun terkejut. Matanya melotot dan mulai menangis. Namun dengan si Faras belum bisa untuk menunjukkan emosi seperti ibu dan juga kakaknya. Tapi sudah pasti, dalam hatinya, Faras juga merasakan sakit dan kesedihan yang sama. Di sisi lain, Pak RW mengumpulkan warga kampungnya, khususnya para laki-laki. Mereka dikumpulkan di balai desa. Di sana Pak RW dan Pak Yusuf menceritakan kepada warga tentang si Yoga yang tewas karena amukan massa. Dan saat itu sebagian besar warga tersulut emosi
dan tidak terima dengan perbuatan warga kampung sebelah yang semena-mena main hakim sendiri, bahkan dengan brutal menghabisi si Yoga tanpa belas kasihan. Mereka mengenal Yoga adalah orang yang baik dan tidak pernah sekalipun memiliki masalah dengan tetangga atau warga lainnya, dan mereka menduga bahwa Yoga terpaksa melakukan pencurian di masjid kampung sebelah. Buah dari amarah warga adalah balas dendam. Mereka berteriak, "Ayo, sekarang kita ke sana," ucap seorang warga dengan penuh semangat dan emosi yang meledak. Namun Pak RW melarang tindakan tersebut. Lantas Pak RW melapor kepada pihak berwajib. Setelah kasus itu diserahkan kepada pihak berwajib, dan jasad Yoga diangkut dan akan dibawa ke rumahnya karena akan diurus oleh keluarga dan warga. Pak RW dan juga warga yang lain menunggu kedatangan jenazah di rumah Vina. Vina masih menangis. Banyak ibu-ibu di sana menenangkan Vina dan juga anak-anaknya. Singkatnya, sore hari sebelum asar, jenazah Yoga diantar ke rumahnya dengan ambulan. Semakin pecah tangisan Vina saat jenazah Yoga diturunkan dari ambulan. Diletakkanlah jenazah itu di ruang tengah dan hanya ditutupi dengan kain. Lalu Vina membuka penutup itu. Vina menjerit saat melihat wajah Yoga babak belur. Terdapat luka sobek di hidung, bibir, dan yang paling ngeri adalah sebelah mata Yoga nongol hampir keluar dari tempatnya. Iqbal yang tidak sengaja melihat wajah ayahnya langsung menutup matanya. Dimandikanlah jenazah Yoga saat itu juga, dan dikarenakan hari itu adalah hari terakhir puasa, maka penguburan pun harus cepat-cepat dilakukan. Sekitar jam 4:30 sore, jenazah sudah rapi dikafani dan dimasukkan ke keranda. Diangkatlah keranda tersebut dan dibawa menuju masjid untuk disolati. Setelah dari masjid, langsung ke pemakaman. Saat itu Iqbal dan Faras ikut mengantarkan ayahnya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Namun saat jenazah Yoga sedang ditimbun oleh tanah, Iqbal menangis tanpa suara dan berkali-kali memukul wajahnya dan juga dadanya sendiri. Sepertinya Iqbal menyesal karena pernah berkata, "Enak jika menjadi anak yatim." Dan mungkin Iqbal menganggap jika ayahnya bisa meninggal karena ucapannya sendiri. Lalu Iqbal pun kemudian ditenangkan oleh Pak Yusuf. Pemakaman selesai jam 5:30 sore dan sudah masuk waktu maghrib, dan warga kampung masih ramai di rumah Vina. Mereka menemani Vina dan anak-anaknya sampai mereka buka bersama di rumah Vina. Saat itu Iqbal dan Faras sudah tidak kelaparan lagi. Hari itu Iqbal merasakan buka puasa dengan menu makanan yang enak, yang selama ini hanya dia bayangkan saja. Sedangkan Vina masih saja meneteskan air mata. Bahkan beberapa kali, Vina jatuh pingsan. Setelah buka bersama dan sholat maghrib berjamaah, diadakanlah tahlilan hari pertama untuk Yoga, tepat pada malam takbiran. Dan keesokan harinya, tepatnya hari Lebaran, rasa sedih dan kehilangan benar-benar dirasakan Vina dan kedua anaknya. Tapi untungnya para tetangga Vina selalu ada dan juga menghibur mereka. Menurut kesaksian beberapa warga, saat mereka ziarah kubur pada hari Lebaran, mereka mencium bau wangi dari kuburan almarhum si Yoga. Bukan wangi bunga, tapi wanginya mirip aroma buku rawodah.
Dan singkat ceritanya, 7 hari setelah Lebaran, terdengar kabar jika orang-orang kampung sebelah yang saat itu menganiaya si Yoga. Mereka dikabarkan pada sakit, dan anehnya sakit mereka sama semua, lumpuh dan katarak, bahkan ada yang buta. Dan satu kejadian yang dialami oleh Iqbal. Saat itu Iqbal sedang merasakan rindu kepada ayahnya. Iqbal melamun sendirian di kamar. Dan saat itu Iqbal melihat mobil Tamiya, hadiah dari ayahnya, berjalan sendiri. Padahal saat itu tidak dipasang dengan baterai. Iqbal tersenyum, dan ia menganggap jika ayahnya sedang hadir dan sedang menghiburnya. Setelah kejadian itu, alhamdulillah semua warga kampung lebih peduli dan memperhatikan kehidupan si Vina dan juga kedua anaknya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.